Baik, terima kasih Bapak Ibu semua. Pada kesempatan pagi ini, saya selaku instruktur dari IHT pada pagi hari ini akan menyampaikan paparan materi yang sebelumnya kita mengucapkan dulu rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa karena pada kesempatan ini kita masih diberikan kesehatan. Nah, baik, saya akan share screen, bisa kita lihat bersama. Materi yang akan saya paparkan pada kesempatan hari ini yaitu mengenai perangkat ajar. Nah, baik, apa-apa saja yang harus kita lakukan dalam membuat perangkat ajar. Nah, sebelumnya kita harus melihat dulu apa itu pengantarnya, ya. Nah, di dalam pengantar di sini telah dijelaskan bahwa yang lalu kita sudah mempelajari mengenai profil pelajar Pancasila, di mana profil pelajar Pancasila ini merupakan pelajar sepanjang hayat yang kompeten dan memiliki karakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Ada 6 profil pelajar Pancasila yang bisa Bapak Ibu lihat sendiri di monitor ya. Beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, dan sebagainya. Nah, kemudian melalui profil pelajar Pancasila, kita juga mengharapkan bahwasannya pelajar-pelajar yang ada di Indonesia adalah memiliki karakter-karakter Pancasila, ya, seperti profil Pancasila yang sudah dijelaskan tadi. Nah, kemudian di sini kita akan membahas mengenai konsep alur tujuan, ya, alur tujuan pembelajaran. Nah, apa itu alur tujuan pembelajaran? Kita lihat. Nah, secara umum ada 2 garis besar dalam penyusunan perangkat ajar sesuai dengan mata pelajaran. Nah, untuk mencapai pencapaian pembelajaran, maka akan kita lihat di sini yang pertama mengenai penyusunan alur dan tujuan pembelajaran. Di mana dalam penyusunan alur dan tujuan pembelajaran, kita juga harus menyusunnya secara logis, ya, secara logis menurut urutan pembelajaran dari awal hingga akhir suatu fase. Kemudian yang kedua adalah pengembangan modul ajar. Nah, seperti yang telah kita lakukan selama ini, kita telah melaksanakan bagaimana membuat rancangan RPP, namun yang di dalam pengembangan modul ajar ini lebih dilengkapi dengan berbagai materi pembelajaran seperti lembar aktivitas siswa dan asesmen untuk mengecek apakah tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Kemudian kita akan lihat berikutnya yaitu mengenai apa itu capaian pembelajaran. Nah, sebelumnya kita telah memahami capaian pembelajaran itu yang akan dihasilkan oleh peserta didik. Kira-kira Pak Robin, saya ingin bertanya, apa itu capaian pembelajaran, Pak? Capaian pembelajaran, kalau dari istilah capaian berarti yang harus dicapai. Berarti capaian pembelajaran adalah sesuatu yang harus terpenuhi oleh pelajar dalam hal target pembelajarannya, Bu. Iya, artinya capaian pembelajaran itu adalah selalu kita mencapai tujuan akhir ya, di mana tujuan akhir itu telah tercapai atau tidak. Nah, seperti itu. Jadi kita bisa melihat di sini adalah capaian pembelajaran adalah kompetensi yang diharapkan dari peserta didik yang dicapai oleh siswa untuk di akhir fase ya. Kemudian capaian pembelajaran di sini terdiri dari 6 fase, di mana ada fase A, B, C, D sampai F dengan meliputi fase A yaitu kelas 1 dan 2, fase B kelas 3 dan 4, kemudian fase C kelas 5 dan 6, fase D kelas 7, 8, 9, fase E kelas 10, dan fase F untuk SMA di kelas 11 dan 12. Nah, setelah kita memahami apa itu capaian pembelajaran, maka kita masuk ke alur pembelajaran atau AP ya. Tadi kita sudah memahami apa itu CP, sekarang kita memahami apa itu AP. Nah, alur pembelajaran adalah rangkaian tujuan pembelajaran yang tersusun secara sistematis dan logis, ya, tersusun secara sistematis dan logis, itu yang saya tekankan. Artinya, kita dalam membuat alur pembelajaran, kita tidak boleh
bertele-tele, tetapi harus jelas, sistematis, dan logis secara logika di dalam fase yang secara utuh, ya, dimulai dari pembelajaran sejak awal hingga akhir suatu fase. Kemudian, bagaimana dalam mencapai suatu capaian pembelajaran? Kita akan melihat yang pertama itu adalah bagaimana penyusunan ATP, ya. Nah, di dalam penyusunan ATP ini ada alur yang menjadi panduan guru dan siswa untuk mencapai capaian pembelajaran di akhir fase tersebut, ya. Kemudian tadi sudah kita jelaskan bahwa tujuan pembelajaran disusun secara kronologis berdasarkan urutannya, ya. Nah, kemudian di sini kita akan melihat konsep dari alur tujuan pembelajaran. Jadi alur tujuan pembelajaran itu kita melihat di sini dimulai tadi dari fase A. Fase A tadi dimulai dari kelas 1 dan diakhiri di kelas berapa, Ibu Ana? Fase A? Ada yang bisa menjawab? Fase A itu tadi dimulai dari kelas 1 dan diakhiri di kelas? Atau umur 7 sampai 8 tahun. 2, Bu. Iya, bagus, di kelas 2, ya. Nah, jadi fase A dimulai dari kelas 1 dan diakhiri di kelas 2. Di sini kita dapat melihat untuk fase A dimulai di kelas 1, itu tujuan pembelajarannya ada 1.1, tujuan pembelajaran 1.2, 1.3, dan 1.4. Kemudian untuk fase dilanjutkan dengan tujuan pembelajaran 21, tujuan pembelajaran 22, 23, dan berakhir di kelas 2. Nah, karena sudah berakhir di kelas 2, maka kita akan memperoleh yang namanya capaian pembelajaran, yaitu kompetensi yang diharapkan dapat dicapai oleh siswa di akhir suatu fase A. Nah, kemudian setelah kita melihat tadi ada fase A sampai fase F, di sini ada contoh alur tujuan pembelajaran. Nah, saya ambil di sini adalah bidang studi bahasa Indonesia untuk fase E di kelas 10 SMA. Nah, di sini kita harus duduk pemahaman kita mengenai apa itu tadi CP, ya, capaian pembelajaran yang harus kita pahami, yaitu pelajar memahami ide pokok dan ide setiap perinci serta mengenali akurasi informasi dalam paparan lisan, menjelaskannya kembali, menganalisisnya, serta menyampaikan pendapatnya menggunakan pengetahuan yang diperolehnya dari informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Artinya, capaian pembelajaran ini harus memuat ide-ide pokok dan ide-ide yang terperinci untuk mengenali akurasi informasi apa yang akan dijelaskan untuk memperoleh tujuan-tujuan atau capaian pembelajaran tersebut. Jadi, dari capaian pembelajaran itu, kita bisa membuat suatu tujuan pembelajaran dari bahasa Indonesia, yaitu tujuan pembelajaran 10.1, di mana pelajar menemukan ide pokok dan ide perinci, serta menjelaskan kembali isi atau informasi dengan menggunakan kata-kata sendiri setelah menyimak diskusi dan paparan lisan orang lain terkait topik yang dikenali. Kemudian bisa kamu lihat juga di situ tujuan pembelajaran 10.2 dan tujuan pembelajaran 10.3 bisa kita pahami bersama. Nah, di sini ada yang sedikit mau saya tanyakan ketika kita tadi sudah membahas di konsep alur tujuan dengan alur tujuan pembelajaran ada 3, ya, di mana ada terdiri dari kompetensi, konten, dan variasi. Apa itu kompetensi? Kompetensinya itu adalah kemampuan yang dapat didemonstrasikan oleh siswa. Kemudian konten, konsep utama yang perlu dipahami di akhir satu unit pembelajaran. Dan variasi adalah keterampilan bagaimana berpikir yang perlu dikuasai siswa untuk dapat mencapai tujuan pembelajaran. Jadi dari contoh alur tujuan pembelajaran kelas 10 ini dengan bidang studi bahasa Indonesia, kita dapat menemukan 3 komponennya tadi. Ya, satu aja kita bahas untuk tujuan pembelajaran di 10.2. Kira-kira untuk kompetensinya, kira-kira di manakah yang tepat dari tujuan pembelajaran 10.2? Apakah ada yang bisa menjawab, Bapak Ibu? Ibu, pertanyaannya, Bu. Ya, yang ingin saya tanyakan kepada Bapak Ibu, untuk tujuan pembelajaran 10.2, kira-kira komponen kompetensinya, kira-kira di mananya yang ingin mau saya tanyakan?
Bisa kita lihat bersama tujuan pembelajaran 10.2, belajar mengidentifikasikan dan menjelaskan arti kata-kata, jarang muncul, low frequency, dan kata-kata baru dalam bacaan, serta menggunakan kata-kata tersebut dalam konteks yang spesifik dan dikenali. Nah, kira-kira kompetensinya di mana, Bapak Ibu? Ada yang Mengidentifikasi. mengidentifikasi. Arti kata-kata, bukan Bu, mungkin menggunakan kata-kata tersebut. Siapa tadi yang menjawab? Saya Bu. Pak Perlindungan, ya, silakan Pak. Saya pikir di sini di 10.2 ini menjadi kompetensi itu adalah menggunakan kata-kata dalam konteks yang Iya, menggunakan kata-kata dalam konteks yang spesifik yang dikenali ya. Nah, kemudian di manakah kita lihat ada kontennya? kontennya itu Di manakah ada yang bisa menjawab? Arti kata-kata jarang muncul, Bu. Jarang muncul, iya bagus. Ada kata-kata jarang muncul ya, itu kontennya. Dan yang terakhir, Bu, kata-kata baru tadi juga sama, Bu. kata-kata jarang muncul dan kata-kata baru ya. Ya. Ya, oke. Kemudian yang terakhir ada variasi. Ya, di manakah letak variasi pada tujuan pembelajaran 10.2 ini? Menggunakan, Bu. Menggunakan ya. Mengidentifikasi dan menjelaskan, Bu. Iya, bagus. Mengidentifikasi dan menjelaskan. Iya, bagus. Jadi di sini sudah lengkap ya, di dalam tujuan pembelajaran 10.2 sudah mengandung di dalamnya komponen-komponen kompetensi, konten, serta variasi. Nah, baik, nanti setelah saya menjelaskan paparan materi ini, setelah ini nanti saya akan membuat suatu kelompok kecil di mana nanti Bapak Ibu bisa membuat suatu contoh alur tujuan pembelajaran dari fase A sampai F. Silakan Bapak Ibu pilih dari fase mana yang mau Bapak Ibu ambil, silakan bebas dengan Bapak Ibu membuat contoh alur tujuan pembelajaran di mana mengandung 3 komponen yang sudah kita jelaskan tadi. Nah, baik Bapak Ibu, demikian yang bisa saya paparkan pada kesempatan ini. Semoga apa yang saya jelaskan bisa bermanfaat bagi kita. Kira-kira sebelum kita tutup, ada lagi yang mau bertanya atau sudah jelas semua? sudah jelas Ibu. Oke, bagus ya. Karena kita sudah jelas semua, berarti setelah ini kita akan membagi kelompok dan sudah jelas ya tugas yang mau saya berikan, yaitu mengenai membuat alur tujuan pembelajaran dengan fase A, B, C, D, E, dan F. Silahkan Bapak Ibu pilih sendiri ya. Oke, demikianlah yang bisa saya paparkan pada pagi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.